Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Nampaknya pemain terbaru dari Manchester United tidak perlu menunggu lama untuk menjalani debutnya bersama dengan skuad Manchester United, Manuel Ugarte. Manuel Ugarte yang dibahas oleh Erik ten Hag setelah pertandingan menghadapi Liverpool, dikatakan ya mungkin masih butuh waktu, butuh proses, bisa dalam hitungan hari, pekan, bahkan bulan ya. Ternyata sudah bermain nih bersama dengan tim nasional Uruguay di kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi Manuel Ugarte, oke, sebelum gue ke Manuel Ugarte, ke perkataan dari Erik ten Hag ya. Kalau gue lihat sebenarnya mungkin make sense Manuel Ugarte ini disimpan ketika Manchester United menghadapi Liverpool. Ada dua alasan paling tidak, yaitu adalah dia tidak menjalani pre-season yang ideal bersama dengan PSG. Lalu tentu saja permainan, konsep, sistem dan segala macam sudah dipersiapkan sebelumnya, sebelum kedatangan Manuel Ugarte. Dan ya, Manuel Ugarte sendiri diperkenalkan sebelum pertandingan menghadapi Liverpool dan memang disimpan dulu. Dan menurut gua, apalagi dengan catatan cedera yang dimiliki oleh skuad Manchester United dari musim lalu sebenarnya ya, buat gua make sense, tidak terburu-buru, bahkan mungkin cenderung hati-hati atau mungkin terlalu hati-hati. Erik ten Hag ini tidak memainkan Manuel Ugarte, tidak melibatkan bahkan di skuadnya ketika menghadapi Liverpool. Tentu saja kemenangan ataupun kemenangan pada saat itu tentu saja mengharapkan kemenangan ya kan ketika menghadapi Liverpool, tapi juga penting bagaimana melihat lebih ke depan ya. Jadi ada masih banyak pertandingan yang akan dijalani oleh Manchester United musim ini, dan tentu saja Manuel Ugarte menurut gua bisa jadi ya akan menjadi pemain yang banyak dilibatkan di skuad Manchester United. Intinya sebenarnya semua manajer, semua pelatih tentu saja ingin pemain yang terbaik ya kan, yang dengan situasi terbaik, dengan kontribusi juga yang maksimal kepada skuadnya dalam menghadapi tim lawan. Oke, Manuel Ugarte di pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Paraguay, dia bermain cukup panjang nih, 79 menit ya. Dan kalau dilihat memang bagaimana Manuel Ugarte ini beroperasi di lini tengah, dia di daerah gelandang tengah. Menurut gua di situ terlihat dari heat maps dan juga agak ke depan. Nampaknya dia juga sering melakukan pressing, dan statistiknya menurut gua istimewa. Kalau gua lihat dari SofaScore misalnya, ground duels dari 12 kali percobaan 9 dimenangkan, aerial duels dari 4 kali percobaan 3 dimenangkan, clearance 3, interception 1, possession loss ada 15. Cukup bagus dengan akurasi passing 87%. Dari hal lainnya mungkin yang agak sedikit mengkhawatirkan sedikit ya, yaitu adalah errors leading to shot. Jadi ada kesalahan yang berujung tendangan ke gawang, ke arah gawang sendiri dari lawan. Tentu saja ini ada satu. Ya, Manuel Ugarte seperti gua singgung tadi ya, sebelum bertanding menghadapi Paraguay, pertandingan terakhirnya ini ada pada tanggal 14 Juli. Jadi kalau dilihat memang sekitar 1,5 bulan sebelum dia pindah ke Manchester United. Jadi memang ada periode 1,5 bulan ini dia tidak terlibat dalam pertandingan sepak bola ya, sehingga sekali lagi sangat wajar ada kekhawatiran, ada kehati-hatian, di mana proses mendatangkan Manuel Ugarte ini kan juga cukup alot, dengan harga juga tidak murah ya. Artinya memang Manchester United harus hati-hati. Tapi keputusan memperbolehkan Manuel Ugarte ke tim nasional dan bahkan boleh untuk dimainkan, dan jumlah menitnya pun juga sangat tinggi sekali. Ini mungkin sudah ada analisa sebelumnya dari tim fisik ataupun performance analisis ya dari klub Manchester United. Tentunya melalui manajemen juga, karena kalau dia tidak siap ya tentu saja akan riskan ya melepasnya ke tim nasional. Bersama dengan tim nasional Uruguay masih ada satu pertandingan lagi di tanggal 11 menghadapi Venezuela. Gue ingin melihat
apakah atau ya nanti kita lihat bersama juga apakah Manuel Ugarte juga akan dilibatkan di sana. Tapi gua optimis banget sih nih. Manuel Ugarte tidak perlu berpekan-pekan, tidak perlu bahkan berbulan-bulan untuk melakoni debut bersama Manchester United. Pertandingan terakhir dari Uruguay tadi tanggal 11 ya, menghadapi Venezuela. Dan Manchester United match selanjutnya ini 3 hari setelahnya menghadapi Southampton. Nah ini situasi fisik menurut gua nih juga harus dilihat apakah Manuel Ugarte siap untuk diturunkan dari awal ketika menghadapi Southampton, karena tentu saja setelah pertandingan ada juga traveling time ya dari Venezuela ke Manchester, ini kan juga memakan waktu. Ya dari WhoScored nih ada sesuatu yang menarik juga ya terkait dengan Manuel Ugarte, bahwa disebutkan musim lalu di Champions League dia ini banyak ya pemain yang melakukan dribbling dan melewati Manuel Ugarte. Ini juga bisa jadi semacam kayak lampu kuning terkait dengan pengharapan fans, terutama terkait dengan Manuel Ugarte. Gua secara pribadi, gua ingin ada penambahan kualitas di lini tengah utamanya sektor gelandang bertahan. Gua harapkan ya, Manuel Ugarte bisa beradaptasi dengan baik. Dia masih muda, salah satu atribut dia adalah fights ya, ataupun tackling, tapi jangan lupa ketika dia tidak bisa mengontrol agresivitas, ini berbahaya. Bukan hanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa berujung kartu kuning ataupun kartu merah bahkan ya, tapi pengambilan keputusan yang salah, terutama ketika dia ingin memotong pergerakan lawan, ini bisa berakibat fatal. Jadi memang ada ritme yang harus diatur. Mungkin tampil dengan tim nasional Uruguay adaptasinya lebih mudah jika dibandingkan dengan Manchester United. Itu juga bisa menjadi salah satu situasi ya yang harus diwaspadai oleh Manuel Ugarte. Jadi harapan gue ya semoga dia bisa settle dulu nih, penting. Perkiraan gue sih nampaknya ketika menghadapi Southampton dia akan termasuk di squad yang akan dipersiapkan oleh Erik ten Hag. Ya, mengutip Fabrizio Romano juga mengutip pernyataan dari Erik ten Hag yang sempat mengatakan bahwa ya Manuel Ugarte belum bermain sama sekali musim ini dan dia harus membangun fitnessnya, kebugarannya. Ini bisa memakan waktu berpekan-pekan, mungkin juga berbulan-bulan, tapi sekali lagi melihat situasi dia sudah bisa tampil bersama dengan tim nasional Uruguay bahkan dengan menit bermain yang tinggi, sangat mungkin sih menurut gue dia akan menjadi bagian dari skuad Manchester United di pertandingan selanjutnya. Dari statement Dave, akun yang banyak menyajikan statistik ya, ini seperti yang gue katakan tadi di awal bahwa ya Manuel Ugarte ini menunjukkan agresivitas. Oleh karena itulah diingatkan juga oleh statement Dave bahwa sepak bola ini adalah sebuah permainan ketika kita memiliki bola dan juga fight ya. Ketika ya itu kurang lebih poinnya. Jadi memang Manuel Ugarte diharapkan akan menambah agresivitas dan juga tenaga di lini tengah Manchester United. Ini kabar bagus, kabar positif ya. Ternyata fisik, fitness, kebugaran dari Manuel Ugarte ini sudah siap. Menurut gue mungkin sudah siap diturunkan, tapi apakah dengan menit bermain yang tinggi atau seperti apa, ini juga akan menurut gue disesuaikan ya dengan keadaan Manuel Ugarte dan melihat persiapan skuad dari sisi taktikal juga ya untuk menghadapi tuan rumah Southampton. Nanti kita lihat akan seperti apa di pertandingan selanjutnya Uruguay menghadapi Venezuela. Akankah Manuel Ugarte mendapatkan menit bermain yang tinggi juga? Sekian dulu bagaimana menurut Sobat Football United, Ugarte diturunkan atau tidak ketika menghadapi Southampton? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.